Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sutiansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana tanah longsor. Nah, apa itu tanah longsor? Pengertian tanah longsor. Tanah longsor atau sering kita sebut dengan pergerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi dikarenakan pergerakan suatu massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis seperti jatuhnya batuan atau tanah dengan berbagai gumpalan besar. Yaitu ada faktor terjadinya suatu tanah longsor. Ini faktor-faktor penyebabnya. Secara umum kejadian tanah longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu yaitu faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama dari faktor kejadian tersebut yaitu dikarenakan adanya gravitasi mempengaruhi lereng yang curam. Nah, di sini ada faktor-faktor lain yang turut berpengaruh. Yang pertama, erosi yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan. Ya, yang kedua, sungai-sungai atau gelombang laut yang menguras kaki lereng-lereng bertambah curam. Yang ketiga, lereng dan berbatuan dan tanah di perlahan melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Yang keempat, gempa bumi menyebabkan getaran atau tekanan partikel-partikel pada tanah atau bebatuan. Yang kelima, gunung berapi menciptakan simpangan debu, lenggang, hujan lebat, dan debu-debu. 6. Getaran dari mesin lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak, dan bahkan petir. Nah, yang ketujuh, berat yang terlalu berlebihan, misalnya air hujan atau salju. Bantuan saat terjadinya tanah longsor. Di sini saya akan menjelaskan bantuan saat terjadinya tanah longsor. Nah, setelah terjadinya tanah longsor diperlukan bantuan. Yang pertama, 1. Bantuan relokasi sementara untuk bagi korban-korban yang terjadi bencana tersebut. Nah, yang kedua, bantuan kebutuhan pokok, yaitu bantuan kehidupan sehari-hari mereka untuk warga sekitar yang terkena bencana tersebut. Nah, yang ketiga, bantuan peralatan darurat. Banyak sekali peralatan yang perlengkapan yang dibutuhkan korban bencana untuk dapat bertahan hidup, seperti tenda darurat, peralatan masak, genset listrik, lampu darurat, alat-alat berat untuk evakuasi korban. Yang keempat yaitu bantuan perbaikan fisik, segala kerusakan aset pribadi, rumah, fasilitas umum, baik jalan, jembatan, jaringan listrik, dan jaringan telepon, dan lain sebagainya. Yang kelima, bantuan bimbingan konseling rohani dan moral. Dengan adanya bencana bisa menyebabkan orang menjadi stres, depresi, dan juga gila. Nah, di sini bantuan bimbingan konseling sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya stres, depresi pada warga. Yang keenam, bantuan transportasi untuk menyalurkan bantuan untuk korban bencana, untuk memindahkan korban-korban bencana dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketujuh, bantuan tim penolong untuk menyelamatkan para korban bencana yang masih terperangkap di reruntuhan, yaitu tim SAR. Yang diperlukan adalah tim SAR atau tim medis. Yang kedelapan, bantuan pengamanan. Polisi harus datang sigap atau membantu penyelamatan aset-aset warga atau aset-aset pemerintah yang ada di wilayah bencana. 9. Bantuan kesehatan. Setelah bencana alam terjadi, biasanya akan muncul orang-orang yang terluka baik secara fisik atau mental. Nah, di sini ada ke-10, bantuan modal. Untuk kembali bisa memulai hidup baru, diperlukannya bantuan modal pasca bencana, baik tragedi kemanusiaan yang terjadi akibat bencana tersebut. Nah, sekian penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.